matur nuwun. Tujuan kocok-kocok kemana? Ini pakai bolo-bolo kong rusoi kacang atau? Sudah beberapa yang sudah packing. Ini satu. Anak Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Berapa hari tidak upload? Berapa hari Mat? Tidak upload? Tidak upload. Kalau tidak upload jenengan itu 4 hari. Tidak live-nya? Yang kan yang musik-musik aja ya? Ya musik-musik kemarin juga ngupload ya. Oh, berarti 4 hari ya? 4 hari. Ngupload yang takjil. Yang takjil itu kan kalian, nggak ada aku. Oke sahabat-sahabat, kenapa saya tidak live atau tidak upload? Karena kesibukan. Yang pertama karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang kedua karena saya juga flu. Jadi bukan corona ya, flu. Saya satu keluarga itu kena flu semua. Pertama kali yang kena flu itu anak saya. Anak saya kena flu, nular ke uminya, istri saya. Setelah itu menular ke saya, setelah itu menular ke mbah. Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa hari ini memang sengaja tidak live ya, karena itu tadi alasannya. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya tidak lupa kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lanjut doa al-Khamsatun ya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khamsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahumma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya jangan pernah bosan-bosan lantunkan terus, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa al-Khamsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita,
terhindar dari mara bahaya kezaliman maupun sifat zolim, dan dijauhkan dari pagebluk, wabah, virus, penyakit lahir dan batin. Oke sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, semoga lekas diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian, masih punya hutang, saya doakan semoga lekas diberikan rezeki halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan ini. Sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya yang sudah lama sekali merajut rumah tangga, belum juga dikaruniai keturunan putra maupun putri, saya doakan semoga lekas dikaruniai putra putri soleh maupun solehah, amin. Berbakti kepada Allah, beriman kepada Allah, nusa bangsa, dan kepada agama dan kedua orang tua, amin. Oke sahabat-sahabat, jadi kita kali ini akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua mengenai apa ya? Mengenai tentang susuk. Jadi tentang susuk yang pertama itu ya, tentang susuk. Mungkin ini agak sudah pernah saya bahas juga sih, sudah pernah saya bahas juga. Ya ini sudah saya bahas, buka aja itu. Oke sahabat-sahabat, sambil berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, sambil absen ya, absen dulu dari mana saja yang hadir, bagi yang pro maupun yang kontra, yang cinta dengan GNS maupun yang membenci GNS maupun yang menyinyirin GNS, silahkan komentar. Hadir. Semoga kalian semua sehat selalu. Oke, ngopi dulu, tidak lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok saya itu biru kayak gini nih, biru nih. Jadi wajar anak RE King ya rokoknya kayak gini. Saya itu dulu anak RE King sahabat-sahabat. Dulu ya sudah punya padepokan sih, sudah punya padepokan. Saya sering touring, tapi sekarang sudah enggak karena sudah punya anak. Dulu sebelum punya anak saya sering touring luar kota gitu ya, gitu, touring anak-anak ereking, gas dulu, tet. Salam satu aspal untuk teman-teman ereking, bagi pecinta ereking ya. Jadi sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas susuk ya. Susuk itu halal atau haram. Jadi nanti kalian yang akan menilainya. Halal atau haram itu tergantung kalian sendiri-sendiri. Terserah kalian mau menghukumi halal, itu terserah. Mau menghukumi halal juga terserah. Tapi kalau jawaban saya nanti saya akan menjawab. Sebelum saya menjawab halal atau haram, saya akan memberikan ulasan tentang definisi atau cara kerja atau dunia persusukan. Jadi susuk itu identik menggunakan emas ya, identik menggunakan emas. Jarum emas, atau pakai samber lilin, atau pakai inten, permata, dan lain-lainnya. Di situ pertama emas ya, kita bahas yang emas. Jadi emas itu kalau digunakan oleh laki-laki, kira-kira di dalam syariat Islam, ini saya mengatakan agama Islam, di dalam syariat Islam diperbolehkan atau tidak? Silahkan kalian yang berpikir. Di dalam syariat Islam, laki-laki mengenakan memakai perhiasan emas itu diperbolehkan atau tidak? Nah, kalian pasti paham. Dan kalaupun tidak diperbolehkan, yang artinya kita harus menghindarinya emas.
ataupun susuk emas. Atau perhiasan, misalkan permata, inten, delima, ya itu nggak boleh juga karena itu kategori perhiasan dan di situ laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan. Permata tidak boleh, dihukumi haram. Apalagi pakai susuk. Nah, itu sudah salah, sudah salah. Kenapa salah? Tidak cuma di dalam agama yang menyalahkan atau yang melarang, akan tetapi di dalam dunia permedisan dan dunia kedokteran itu juga dilarang laki-laki menggunakan emas, apalagi pakai susuk. Kenapa dilarang pakai emas? Karena emas adalah mengandung zat merkuri alias mengandung kadar emas itu adalah memiliki zat merkuri, dan zat merkuri itu adalah racun, toksin. Dan kalau itu dipakai oleh manusia, misalkan dipakai buat kalung, gelang, cincin, nah, anting-anting, itu akan masuk ke dalam pori-pori manusia, pori-pori kita, bercampur dengan keringat, dan di situ akan masuk ke dalam peredaran darah kita, lalu menyumbat kelancaran atau aliran peredaran darah kita, sehingga mengganggu peredaran darah tersebut, sehingga di situ terjadilah sebuah penyakit. Misalkan ada orang sakit sudah lama tidak mati-mati, ya tidak meninggal, beralasan itu karena susuk. Nah, tidak, bukan karena susuk. Susuk itu tidak ada hubungannya dengan meninggal. Jadi meninggal atau tidak itu urusan Allah atau urusan malaikat, bukan urusan susuk. Nah, susuk sewu, susuk rongewu. Jadi tidak ada hubungannya. Kenapa orang sakaratul maut itu ada yang ringan, ada yang parah? Ya karena begini, ada beberapa sebab. Sakaratul maut itu ada beberapa sebab. Pertama, sebab dari amaliyah atau amal perbuatan semasa hidup di dunia. Itu. Jadi amaliyah. Apakah semasa hidupnya amalnya baik atau buruk? Nah, itu akan dipertimbangkan di kala awal sakaratul maut. Dan faktor yang kedua itu karena di dalam peredaran darah tersebut masih ada racun-racun atau toksin atau terindikasi dari zat merkuri tersebut. Misalkan susuk jarum emas di sini sudah dipasang nih, hari ini sudah dipasang, 5 tahun kemudian kok nggak ada, hilang. Apakah itu ada unsur gaib? Tidak ada unsur gaib. Kenapa saya mengatakan tidak ada unsur gaib? Karena emas itu akan hancur apabila bercampur dengan keringat kita, keringat manusia. Karena keringat manusia itu sangat keras sekali. Yang artinya apa? Yang artinya emas tersebut akan hancur, akan lebur, masuk ke dalam peredaran darah. Jadi mau dicari seperti apapun tidak akan ketemu karena hilang, karena sudah hancur. Itu ya sahabat-sahabat. Nah, kenapa laki-laki itu dilarang mengenakan perhiasan atau emas-emasan? Karena ada zat merkuri dan itu racun. Lah kenapa perempuan itu diperbolehkan? Karena perempuan adalah bisa mengeluarkan racunnya, sedangkan laki-laki tidak bisa mengeluarkan racun tersebut. Laki-laki tidak bisa mengeluarkan racun, akan tetapi perempuan bisa mengeluarkan racun tersebut. Bagaimana cara mengeluarkannya itu? Apakah kita disedot pakai selang? Apakah pakai mesin pompa atau dioperasi? Tidak seperti itu cara mengeluarkan racun atau merkuri yang ada di dalam tubuh manusia. Caranya bagaimana? Caranya dengan menstruasi. Apabila laki-laki bisa menstruasi, yang artinya diperbolehkan pakai perhiasan. Karena laki-laki tidak bisa menstruasi atau datang bulan atau haid, maka di situ tidak boleh mengenakan perhiasan. Maka dari itu perempuan wanita boleh halal dipakaikan atau diperbolehkan untuk pakai perhiasan alias emas, kalung, gelang, cincin, anting-anting. Diperbolehkan. Kenapa? Karena perempuan bisa datang bulan atau bisa haid, bisa menstruasi. Disitulah
bisa mudah untuk mengeluarkan toksin atau zat merkuri atau racun tersebut. Asal memakai perhiasan tersebut tidak berlebihan. Ingat, tidak berlebihan. Mentang-mentang diperbolehkan, terus berlebihan 1 kuintal 1 ton dipakai semua. Nah, itu sudah yang pertama israf atau berlebihan. Yang kedua itu mungkin niatnya karena pamer. Nah, itu efeknya juga negatif nanti. Jadi itu mengenai tentang susuk, sahabat-sahabat. Jadi saya sarankan mengenai susuk itu jangan terlalu parno, karena susuk itu tidak bisa menghalangi matinya manusia, tidak bisa menghambat kematian manusia, itu juga tidak bisa. Manusia mati ya tinggal mati, gitu aja kok repot ya. Adapun mengenai tentang apakah benar susuk itu bisa memikat lawan jenis, bisa membuat kita ganteng, tampan, cantik, atau mempesona? Tidak bisa. Yang bisa mempercantik diri kita adalah perawatan. Ya, bukan karena susuk. Perawatan, duit kita banyak, kita ke salon, kita perawatan, nah, kita royalitas, dan di situ pasti orang melihat kita akan menawan. Kalau laki-laki pasti akan dilihat tampan. Ya, sahabat-sahabat. Jadi zaman sekarang jangan pusing-pusing tentang susuk. Kalau duit kalian banyak, pasti dapat cewek. Itu pasti. Kalaupun belum mendapatkan cewek, ya mungkin karena karakter atau sifat kalian yang sehingga perempuan tidak mau mendekat kepada diri kalian. Jadi jadilah manusia atau pribadi yang baik. Jadi supaya apa? Supaya bisa memikat lawan jenis, seperti itu. Jadi begini sahabat-sahabat, tentang mengenai setelah kita pasang susuk kok kita bisa awalnya misalkan saya kerja di kantor, dan satu kantor itu membenci saya, perasaan saya seperti itu, membenci saya atau menjauhi saya, tidak akrab dengan saya, alias saya dijauhi. Nah, itu hanya perasaan sebenarnya sahabat-sahabat. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada mereka, kepada teman-teman satu kantor, kita fair, kita care, kita ya kita inilah bersosialisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, kita sopan santun, insya Allah banyak yang menyukai kita, banyak yang mencintai kita, banyak yang empati dan simpati kepada kita. Nah, jadi tidak perlu pasang susuk. Mungkin kenapa harus pasang susuk? Karena susuk itu hanya untuk meningkatkan sugesti kita, supaya kita apa? Supaya kita percaya diri. Kalau kita percaya diri mendekati cewek atau lawan jenis, kita pede. Karena percaya diri, pede ya. Dari situlah sebenarnya kenapa kita pasang susuk kok sehingga mudah memikat cewek, memikat lawan jenis, ya karena pertama tadi sugesti kita sudah percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, maka kita akan merayu atau mendekati PDKT dengan cewek, dengan lawan jenis, kita akan mudah, lancar. Tapi kalau kita belum percaya diri, ya susah, kita gagap, kita gagap itu plegak-plegu, ya, bahasa Jawanya plegak-plegu atau plegak-plegu ya, plegak-plegu atau gagap atau ragu-ragu, bimbang. Nah, jadi bagaimana solusinya untuk mengenai supaya aura kita terpancarkan, supaya banyak orang yang mencintai kita, banyak yang menyukai kita, tidak membenci kita? Maka utamakanlah kepribadian kita. Ya, kepribadian kita. Kalau kepribadian kita baik, insya Allah banyak yang mencintai. Tapi tidak salah juga, terkadang kepribadiannya baik masih dibenci orang. Itu ada, seperti saya sudah menjelaskan tentang banyak panjang lebar tentang edukasi, malah dianggap saya itu iri, dianggap saya itu dengki, dianggap saya itu nyinyir dan lain-lainnya. Saya tidak nyinyir orang, saya tidak menyebut nama-namanya siapa. Nah,
Saya tidak menjerumus ke orang lain, ke orang seseorang, tidak. Tapi netizen-netizen kalian itu yang memancing atau membenturkan saya kepada seseorang yang kalian maksud. Padahal belum tentu saya bermaksud kepada seseorang tersebut yang kalian maksud tersebut. Belum tentu. Orang yang berjubah itu banyak, tidak cuma 1-2 orang. Orang yang pakai sorban, imamah atau udeng-udeng, tidak cuma 1 orang, banyak itu. Jadi jangan terlalu baper. Kalau kalian membenturkan antara saya dengan seseorang yang kalian maksud, yang artinya kalian itulah yang sinting, ya, kalian yang stres. Itu hanya komentar bacot ya. Jadi daripada kalian komentar gak jelas, temui saya. Kalian minta edukasi, saya berikan edukasi. Jangan dikomentar. Kalau kalian hanya berani dikomentar, yang artinya kalian akan terus-terusan bodoh, terus-terusan menjadi orang-orang yang sinting, stres. Karena apa? Karena kalian tidak mau mencari suatu kebenaran. Bagaimana cara mencari suatu kebenaran? Maka tatap mata dan di situ tanya jawab. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di depan mata, jangan di komentar. Ya, kalau kalian cuman bertanya di komentar-komentar, sama saja kalian tuh sinting. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi oke lah, kalian boleh menghujat saya dengan apa ya, dengan sangat kejam. Akan tetapi edukasi-edukasi yang sudah saya jabarkan, yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya tayangkan, yang lalu, kok kalian tiba-tiba mengetahui bukti yang pernah saya ucapkan, maka kalian yang akan bertanggung jawab. Kalian harus malu. Kalian harus malu dan kalian harus datang meminta maaf kepada saya. Karena apa? Karena kalian sudah mengotori hati kalian, hatimu sendiri-sendiri, hatimu masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara menghujat saya yang hanya atas otak kalian. Ya, otak yang nggak benar. Dan di situ kalian harus meminta maaf. Dan itu harus bertemu dengan saya. Kalau meminta maaf cuma di komentar, saya tidak akan memaafkan. Saya tidak akan memaafkan. Jadi kalau pengen meminta maaf kepada manusia, datang. Kalaupun orang yang kalian maksud itu, yang saya mengatakan berjubah dan pakai sorban imamah yang menggunakan trik-trik penipuan pengobatan, itu yang kalian maksud ya, yang bukan yang saya maksud ya. Kalau yang saya maksud belum tentu yang kalian maksud. Seperti itu. Ingat, sekali lagi saya ulangi, yang saya maksud belum tentu kalian yang maksud. Itu. Jadi apa yang ada di pikiran kalian belum tentu sama dengan pikiran saya. Jadi jangan suudon ya, jangan suudon, karena banyak kok yang berjubah itu banyak. Jadi oke lah sahabat-sahabat, suatu saat akan terbongkar semua kebenaran itu. Jadi kalau semua sudah terbongkar dan sudah masuk ke dalam penjara, kalian saya tunggu. Sudah saya catat nama-nama akun kalian, akun channel kalian, channel abal-abal lah. Sudah saya catat nama-nama kalian, suatu saat sudah saya screenshot semua komentar-komentar kalian dan itu akan saya buat bahan di kemudian hari. Akan saya bahas di kemudian hari setelah oknum yang mengaku Gus, yang mengaku Ustadz, yang berpakai sorban, yang berpakai jubah akan mendekam di dalam penjara. Dan di situ tidak lama lagi. Ya, saat ini sedang diurus, saat ini sedang diselidiki. Jadi tunggu saja. Kalau itu terjadi kepada orang yang kalian maksud, yang kalian junjung-junjung, maka kalian saya tunggu. Ya, kalian saya tunggu, datang dan meminta maaf. Pasti akan saya maafkan apabila kalian mau bertemu sama saya. Akan saya peluk, akan saya sambut, akan saya kasih makan, akan saya jamu kalian. Akan saya jamu kalian. Tenang saja, kalian adalah kaum-kaum nyinyir, itu tamu terhormat saya. Kenapa? Karena kalianlah dengan berkat kalian nyinyir, itu artinya membantu langkah saya. Ya, seperti itu. Jadi slow, santai, santuy. Saya bisa bercanda, saya bisa garang, saya bisa
bisa marah, kalian jangan melihat badan saya kurus krempeng. Akan tetapi sekali loncat saya bisa melangkahi kepala kalian walaupun kalian berdiri. Tinggi kalian itu 1 meter, 2 meter, saya bisa melangkahi kalian, kepala kalian. Jadi saya sombong karena untuk kalian yang susah dikasih tahu. Saya sombong khusus orang-orang yang angkuh dan sombong yang tidak mau dikasih mengerti. Jadi semua akan terjawab. Ya nggak lama lagi. Tunggu kejutannya. Kecuali kalau tidak mau mendekam di dalam penjara, kecuali menghubungi saya, mengundang saya live streaming bareng-bareng. Ya, live streaming bareng-bareng dan mengungkap semua itu jujur dengan mulut Anda sendiri. Dengan mulut pelaku tersebut, mulutnya pelaku tersebut, maka saya akan memaafkan dan saya akan membantu untuk pencabutan laporan tersebut. Ya, terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam, putar tasbih, waca sholawat.